Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok Kacang Polong akan mempresentasikan tugas sistem pakar. Saya akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada Daud Nanang sebagai PHP developer. Yang kedua ada saya sendiri, Nurul Huda, sebagai UI designer. Yang ketiga ada saya sendiri sebagai general manager. Yang keempat ada Ikit Sabda Ilman sebagai sistem analis. Yang kelima ada Antonius Prima sebagai desainer. Oke, untuk yang selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh Mbak Erna langsung. Oke, cekidot. Saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Sistem pakar yaitu suatu pemikiran dari seorang pakar yang dipindahkan ke dalam sistem, kemudian akan menjadi sistem pakar yang akan menjadi suatu solusi dari permasalahan. Dan sekarang saya akan menjelaskan sejarah dari sistem pakar. Sistem pakar berawal dari seorang ilmuwan dari ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Beliau menciptakan sebuah sistem pakar berawal dari kebingungan beliau terhadap keberadaan Tuhan, dan kemudian beliau akan menciptakan suatu sistem pakar untuk membuktikan keberadaan Tuhan tersebut. Ilmuwan tersebut bernama Edward Feigenbaum. Ide tersebut muncul pada tahun 1960-an dan beliau berasal dari kewarganegaraan Amerika Serikat. Alasan dikembangkan sistem pakar. Yang pertama, dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan di berbagai lokasi. Yang kedua, secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Yang ketiga, seorang pakar akan pensiun atau pergi. Otomatis sistem pakar tersebut masih dapat digunakan setelah seorang pakar tersebut meninggal dunia. Yang keempat, menghadirkan atau menggunakan jasa seorang pakar memerlukan biaya yang mahal. Yang kelima, kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Terdapat banyak kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistem pakar. Secara garis besar, banyak manfaat yang dapat diambil dengan adanya sistem pakar, antara lain yaitu memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempat, meningkatkan output dan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Yang keenam, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari sistem pakar. Kekurangan dari sistem pakar yaitu, yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memelihara sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode sistem pakar. Metode sistem pakar yang kami gunakan ini berawal dari seorang ahli matematika yang bernama Thomas Bayes, ilmuwan asal Inggris. Pada tahun 1763, metode Bayes ini dikembangkan. Kemudian metode Bayes ini disempurnakan oleh Pierre-Simon de Laplace. Mengapa kami memilih Bayes? Karena Bayes merupakan satu dari cabang teori statistika matematika yang memungkinkan kita untuk membuat satu model ketidakpastian dari suatu kejadian yang terjadi berdasarkan perhitungan probabilitas yang didapat dari suatu hasil observasi. Berikut adalah rumus dari metode Bayes. E di sini merupakan gejala dan H merupakan penyakit. Kemudian saya akan mendemokan tentang program sistem pakar kami. Aplikasi sistem pakar deteksi penyakit lambung yang kelompok kami buat di sini berbasis website.
Selanjutnya faktor ergonomi. Faktor ergonomi bagian keamanan di sini bisa dilihat pada bagian keamanan mata. Keamanan mata di sini bisa dilihat untuk bagian background tersendiri kita memilih warna gelap, sedangkan bagian font atau tulisan di sini menggunakan warna terang. Di sini untuk mengurangi capeknya mata. Untuk panca indera yang terlibat di sini yaitu terdapat dua, yaitu panca indera mata dan panca indera kulit. Mata digunakan untuk menerima informasi yang dikeluarkan oleh sistem. Contohnya seperti ini. Ketika terdapat informasi-informasi yang dikeluarkan oleh sistem, maka secara otomatis matalah yang akan menangkap informasi tersebut. Di sini bisa lihat, oh ternyata passwordnya tidak cocok. Selanjutnya untuk panca indera yang kedua, yaitu panca indera yang kami gunakan yaitu kulit. Mengapa kok kulit? Karena dari 5 panca indera tersebut yang paling peka kulit, sehingga kulit kami gunakan untuk interaksi antara manusia dengan sistem itu sendiri. Sistem yang kami buat di sini terdapat 2 level. Level pertama yaitu admin dan level kedua user atau pengguna. Pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian admin. Untuk halaman admin. Halaman admin di sini terdapat beberapa ragam dialog. Pertama, ragam dialog yang kami gunakan yaitu sistem menu datar. Di sini bisa dilihat sistem menu yang kami gunakan, sistem menu datar. Selanjutnya, terdapat ragam dialog tambahan yaitu untuk borang isian. Borang isian di sini untuk menginputkan mulai dari username, password. Setiap inputan di situ kita menggunakan ragam dialog borang isian. Untuk halaman admin di sini kita bisa menambah pengguna. Pengguna di sini untuk memberikan hak akses orang lain untuk mengakses sistem. Di sini untuk metode bias itu sendiri terdapat 3 inputan yang wajib. Di sini mulai dari penyakit, gejala, dan rule. Penyakit di sini untuk menginputkan penyakit-penyakit apa saja yang terdapat di lambung. Selanjutnya, ketika penyakit itu sudah didapat, terus diberikan nilai. Nilai ini didapat dari pakar itu sendiri. Kita bisa tambah, edit, dan hapus. Untuk teorema bias sendiri terdapat 3 inputan wajib, yaitu inputan gejala, penyakit, dan rule. Di penyakit di sini kita bisa tambah, edit, dan hapus. Seumpama kita link ini terdapat penyakit linglung. Oh, kita mau edit. Nilai yang diberikan si pakar pertamanya 0,7, kita edit terlebih dahulu menjadi 0,4. Nilai 0,4 ini didapat dari mana? Didapat dari observasi. Kalau nggak observasi, di situ kita tanyakan langsung ke si pakar itu sendiri. Selanjutnya gejala juga sama, bisa ditambah, edit, dan hapus. Rule di sini untuk aturan-aturan yang diberikan oleh si pakar itu sendiri. Itu juga bisa ditambah, edit, dan hapus. Di sini contoh terlebih dahulu, gejala muntah terhadap penyakit gastritis itu nilainya 0,3. Itu untuk bagian rule, untuk menu rule. Selanjutnya kita akan masuk ke level pengguna atau user. Di sini untuk masuk ke pengguna atau user, ke halamannya kita harus terlebih dahulu memasukkan password dan username. Mungkin untuk faktor ergonomi lain, kenyamanan bisa dilihat terus. Kenyamanan pada respon waktu tadi bisa dilihat ketika mau menambah, mengedit, dan hapus, sistem akan secara otomatis memberikan open playlist secara cepat. Selanjutnya untuk pemilihan warna di sini bisa dilihat juga. Untuk bagian background kita menggunakan warna hitam atau gelap. Selanjutnya untuk bagian font kita menggunakan warna cerah. Untuk halaman pengguna atau user bisa dilihat seperti ini. Ketika si user atau si pengguna mau mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dia derita, langsung klik menu mulai diagnosa penyakit lambung. Di sini untuk ragam dialog yang kami gunakan pada halaman admin itu terdapat 1, yaitu manipulasi langsung. Mengapa kok begitu? Karena ketika si user atau pengguna memberikan gejala-gejala yang dia derita lalu diklik diagnosa, maka sistem akan
memberikan umpan balik secara otomatis, secara cepat. Di sini bisa dilihat, oh Anda perkiraan menderita penyakit MAH berdasarkan gejala-gejala yang kita inputkan tadi. Selanjutnya, mengapa kok diberi nilai MAH? Dikarenakan nilai MAH itu paling besar antara penyakit-penyakit yang lain. Bisa dilihat untuk gastritris cuma 0,1, MAH 0,3. Di sini untuk bagian gejala yang diderita tadi berdasarkan inputan yang kita inputkan tadi. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu perhitungan manual pada bagian penyakit MAH. Di sini kita bisa lihat terdapat 3 gejala. 3 gejala di sini berdasarkan inputan yang diinputkan si user. Dari 3 gejala itu terdapat 1 gejala yang terdapat di penyakit MAH. Nilainya 0,8. Jika terdapat gejala yang tidak ada di penyakit tersebut, maka diberi nilai 0,01. Di sini nilai default. Mungkin tadi sudah dibahas sama Mbak Erna tentang apa sih rumus dari teorema Bayes yang kami gunakan. Di sini saya akan membahas perhitungan manual terlebih dahulu. Tadi kan terdapat H dan E. Di sini bisa dilihat, anggap saja MAH ini menjadi H1. Dan batuk kering, berat badan menurun, dan beringat tanpa sebab ini menjadi E1, E2, dan E3. Di sini untuk MAH menjadi H1, untuk di sini dari E1 dan E2, E3 menjadi E. Di sini bisa dilihat hasil perkalian dari antara E1, E2 dan E3 itu kita dapat hasil menjadi ini 0,008. Sedangkan untuk probabilitas penyakit, jadi H1 memiliki nilai 0,9. Perkalian antara E1, E2, E3 dikalikan dengan probabilitas penyakit. Hasilnya ini. Untuk hasil pembagi di sini didapat penjumlahan perkalian antara probabilitas penyakit dengan E1, E2, E3 di setiap penyakit itu dijumlah, nanti dapat hasil pembagi. Di sini untuk penyebut 0,007 dibagi dengan 0,002. Jadi ini dibagi dengan 0,002 dapatlah hasil ini. Itu tadi demo dari sistem pakar kami. Mas sudah, presentasi ini udah selesai. Mari kita tutup. Oke, saya hadir lagi ya. Tutup, Mbak. Ya. Oke, kita tutup dulu presentasi dari kami. Langsung saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.